Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak yang cerdas ceria. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Mari kita kembali belajar untuk tema 8, subtema 3. Kali ini untuk pembelajaran yang kedua. Muatan pelajarannya adalah IPA dan SPDP. Mari anak-anak kita ikuti pembelajaran 2 subtema 3. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kamu telah mengetahui syarat kualitas air yang bersih. Masih ingat ya? Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar, tidak bersih, tidak berkualitas ya? Apa yang akan terjadi? Saat ini air bersih susah atau sulit didapatkan. Sumber air yang bersih akan membawa dampak baik bagi makhluk hidup di sekitarnya. Sebaliknya, sumber air yang tercemar atau tidak bersih dapat membahayakan ekosistem dan makhluk hidup di sekitarnya. Bagaimana air dapat tercemar? Air dapat tercemar, ini penyebabnya adalah 1. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke selokan, ke sungai, ke laut ya. Itu akan menyebabkan air tercemar. Yang kedua, pembuangan limbah deterjen ke sungai. Ini deterjen dari dapur, dari tempat cuci, dibuang ke selokan, ke sungai. Ini juga dapat mencemari air sungai. Yang ketiga, pembuangan limbah industri ke sungai. Dari industri, pabrik ya, itu ada limbahnya. Ya, pengusaha yang nakal kadang dibuang ke sungai. Yang keempat, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Pupuk baik ya untuk membuat tanaman subur. Pestisida juga baik ini untuk membasmi hama, penyakit, serangga dan sebagainya. Tapi jika digunakan secara berlebihan juga akan mencemari tanaman itu sendiri dan juga air. Yang kelima, limbah dari kapal. Ya, kapal juga masih banyak ya yang membuang langsung limbahnya ke laut. Perhatikan anak-anak gambar laut yang seperti ini. Sungguh ngeri ya. Ini ada limbah dari pabrik ya. Ilustrasi limbah dari pabrik dibuang ke laut. Itu ada kapal juga membuang limbah ya dari kapal. Juga banyak botol-botol bekas ya sampai ke laut. Ini akan menyebabkan pencemaran air, khususnya di sini air laut ya. Dampak pencemaran air. 1. Kualitas air menurun sehingga tidak layak digunakan untuk memenuhi air kebutuhan masyarakat. Yang kedua, air tercemar mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, membahayakan ekosistem air ya. Kehidupan di air itu akan rusak. 4. Ikan yang tercemar logam berat, ini tidak layak untuk dikonsumsi ya karena sudah tidak sehat ya, tidak bergizi, bahkan ada zat racunnya. 5. Menyebabkan krisis air bersih ya atau kesulitan air bersih dan masyarakat akhirnya kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, kita lanjutkan. Beberapa tindakan untuk mengurangi krisis air bersih ya. Bagaimana ya caranya biar kita tidak kesulitan air bersih? Ya, ada beberapa cara. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan atau biopori. Yang ketiga, menanam pohon ya. Semakin banyak pohon, nanti banyak air yang tersimpan di dalam tanah ya, karena banyak pohon itu mampu menyimpan banyak air ya. Yang terakhir, menanggulangi pencemaran sumber air. Ketika airnya tercemar, kita berusaha untuk menanggulanginya.
Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup termasuk binatang. Perhatikan penggalan cerita bergambar berikut ini. Ya, perhatikan ini ada hewan apa ya? Bango ya. Terus ada apa itu? Iya, kepiting ya. Ya, gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bango yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasanya hidup di situ menjadi sangat tersiksa karena kesulitan air ya. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bango untuk mencarikan air ya. Merasa iba atau kasihan, maka kakek Bango pun terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya, kakek Bango menemukan sebuah telaga. Lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam itu ke telaga. Gambar bercerita merupakan gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga menjalin sebuah cerita. Gambar cerita dibuat sesuai alur cerita dan mendukung isi cerita. Ya, gambarnya nanti mendukung isi cerita. Ciri-ciri gambar bercerita. Yang pertama, gambar dilengkapi dengan balon teks atau dialog ya. Ya seperti ini ya, Pak Guru membuat ini ada balon teks tapi Pak Guru tidak berbentuk balon ya. Yang kedua, gambar disajikan secara sederhana. Yang ketiga, memuat gambar lebih banyak daripada tulisan. Yang keempat, gambar-gambar menceritakan urutan cerita. Yang terakhir, gambar memberi gambaran singkat isi cerita. Teknik membuat gambar bercerita ada dua ya, masih ingat? Ya, ada teknik basah dan teknik kering ya, atau teknik kering dan teknik basah. Teknik kering menggunakan media pensil ya, arang, krayon, atau bahan lain. Teknik basah itu menggunakan cat air, cat minyak, tinta ya, dan lain-lain. Ya, selesai sudah anak-anak. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Pak Guru. Pak Guru akhiri pembelajaran pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.